Mas Dani ini bukan sebagai PMI. Kok bisa nikah dengan cewek cantik Korea? Akad nikah malamnya, harinya besoknya itu Pulang ke Korea lagi si istri itu. iya bisa habis. Maharnya itu 200.000 rupiah. Nonton langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, PMI Korea Kreatif. Oke lah kalau begitu, wih ya kan. Seperti judul di atas, ya kali ini saya akan tanya-tanya ke Mas Dani ini teman-teman. Jadi Mas Dani ini menikah dengan cewek cantik Korea. Halo Mas. Yuk. Oke, salam kenal Mas ya. Salam kenal. Boleh nggak TikToknya tak share di sini? Siap, boleh. Oke, TikToknya tak munculkan di sini. Di YouTube juga bisa. Nah, ya ini sebagian dari YouTuber juga teman-teman. Kemarin tak hubungin Mas, ayo bikin video bareng. Oke, gas, langsung sekarang ini bikin video. Nah ini Mas, sebelumnya perkenalan dulu ke teman-teman semua. Oke. Halo, salam kenal. Saya Muhammad Hamdani dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Jadi saya di sini mau collab sama Mas Rudi. Siap. Jadi ini pertama kali. Ini udah agak gugup banget ini. Tapi dengan suasana pagi hari ini lebih enak, adem, jadi perasaan lebih adem, jadi aman lah. Lebih plong ya. Iya, buat menceritakan pengalaman saya buat teman-teman followersnya Bang Rudi lah. Siap. Jadi buat motivasi lah gitu ya. Ambil hikmahnya aja gitu. Oke. Dan sebelumnya kemarin itu 3 bulan yang lalu saya sempat bikinkan videonya bersama Mas Tommy. Kenal katanya ya? Iya. Ada di video ini teman-teman. Untuk videonya nikah dengan cewek cantik Korea. Mas Tommy adalah sebagai PMI. Tapi untuk Mas Dani ini bukan sebagai PMI. Kok bisa nikah dengan cewek cantik Korea? Penasaran kan? Ini Mas, gimana sih awal mulanya kok bisa ketemu dengan istrinya yang sekarang ini? Oke. Jadi ceritanya tidak ada dugaan ya bahwa kita akan berjodoh sama orang luar gitu. Gak pernah punya harapan juga karena kita sadar diri kita orang biasa, orang nggak punya, terus orang tampilan kita kayak gini kan, nggak ganteng-ganteng amat gitu kan. Ya ganteng lah. Terus, nah pada masanya ada waktu pas itu pada tahun 2020, nah di sana aku ketemu istri itu di salah satu pulau yang bernama Gili Terawangan di NTB. Jadi NTB itu di mana Bang? Mungkin teman-teman yang belum tahu, NTB itu di dekat Bali. Oke. Di Nusa Tenggara Barat. Oke. Jadi di pulau kecil nama Gili Terawangan. Jadi di sanalah pertemuan dua sejoli lah gitu. Iya, siap. Dari pertama ketemu. Jadi pertama ketemu aku kerjanya tuh di salah satu selancar itu kayak main di ombak-ombak gitu. Jadi guru. Jadi ketemu sama istri di situ. Karena istriku dia kenal sama teman satu kerja, jadi dibawa ke tempat kerjaku terus ngajarin aku sendiri. Pas dia ngajarin langsung kenalan sama Sila gitu kan, baru ketemu orang asing gitu kan, baru lihat cewek Korea tuh ada cantik banget gitu kan, Karena putih ya kan. iya. Terus dari sana kita udah punya feeling, wah bagaimana ya kalau jadi pacar dia, bisa apa enggak gitu kan. Kita kan belum yakin gitu bisa apa enggaknya gitu jadi pasangan dia, karena kita sadar diri dulu, hitam udah segala macam lah gitu kan. Nah jadi kita inilah modal nekat gitu, kita nekat. Di sana juga ada temanku, dia juga mau ngajak perlombaan lah yang lebih gampang disebut gitu. Dia ngajakin aku lomba buat dapetin istriku gitu. Cewek itu tadi iya, awalnya. Cewek yang Korea ini. Gua terima tantangan itu. Nah, jadi temanku dia keluarin jurus gitu, yang sebisa-bisanya lah. Sedangkan aku ya biasa-biasa aja gitu. Nah, pas itu aku juga kerjanya di salah satu rumah makan. Nah, di sanalah aku nawarin diri buat datang, supaya dia datang buat makan di tempatku kerja gitu. Nah, jadi malam itu dia mau gitu
pas sekali malam itu hujan. Oke. Waktu itu istri sendirian apa sama teman-temannya? Oke, dia datang berdua. Jadi dia ketemu teman satu negaranya, satu Korea, dari orang Korea juga di Bali, diajak join ke Gili buat liburan bareng gitu. Ya, ya, ya. Oke. Nah, dia datang berdua ke tempat makanku, tertawarin lah gitu. Nah, besoknya tuh dia datang lagi yang kedua kalinya. Nah, pas yang kedua kalinya tuh dia udah punya rencana mau pergi ke Lombok buat jalan-jalan. Jadi saya kan di sebelah dia lagi ngomong sama temanku gitu. Oke, kita dengerin, dia lagi butuh sih gitu kan. Nah, jadi situ aku kesempatan gitu nawarin diri gitu kan, nawarin diri lah. Kan namanya kita kan usaha, supaya dapetin cewek tuh harus ada usaha, bro. Oke, Siap-siap. Oke. Butuh usaha dan pengorbanan. Oke, jadi saya nawarin diri jadi ojek pas itu. Mumpung aku di Lombok juga ada motor gitu kan, dan di tempat tujuan dia mau ke salah satu tempat itu namanya ini Selong Belanak di Lombok, teman-teman, di dekat Kuta Mandalika. Nah, di situ pun aku punya keluarga. Jadi pas sekali dia mau ke sana, aku punya keluarga, aku bisa tidur di sana, bisa makan di sana kan gitu. Berarti pas nganterin itu langsung dibawa ke keluarga sekalian itu ya? Iya, karena ke keluarga aku juga di sana di Lombok di Selong Belanak. Dia wah welcome banget gitu kan, nyambut dia tuh ya mantep lah, ramah kan, langsung disajikan dengan ikan bakar khas Lombok, makanan khas Lombok gitu kan. Gitu. Jadinya dia tuh tambah apa ya? Dalam hatinya tuh tambah terbuka lah dengan Lombok. Nah, sekian di situ saya tinggal sampai 1 minggu bersama dia, tapi nggak satu tempat. Dia tuh tinggal di bungalow, salah satu penginapan di sana. Aku tinggal di rumah keluargaku. Nah, kita ajakin dia jalan-jalan lah di Lombok, perkenalkan daerah Lombok gitu kan. Dia tuh bahagia. Di sana juga kita bincang-bincang gitu kan, kita mau perkenalkan dia lah, kenalnya lah lebih dalam gitu. Dia udah punya pacar apa belum gitu kan, katanya gitu pas itu. Nah, pas nanya itu dia bilang aku udah putus, baru putus tahun 2019, tahun lalu 2020 kita ketemu, tahun yang lalu dia lagi putus gitu. Pas ini kesempatan gitu kan. Oh iya Mas, maaf tak potong. Waktu itu untuk komunikasi pakai bahasa apa? Oke, jadi aku belum pernah belajar bahasa Korea, sama sekali nggak pernah. Annyeonghaseyo aja itu paling populer ya. Teman-teman yang di luar sana mungkin tahu annyeonghaseyo. Jadi cuma itu aja. Mungkin aku komunikasinya pakai bahasa Inggris. Iya. Karena daerahku kan pariwisata, jadi harus bisa bahasa Inggris. Jadi komunikasinya bahasa Inggris. Oke, siap. Tak kirain juga Mas Dani ini juga udah bisa bahasa Koreanya waktu itu loh ya. Ternyata masih menggunakan bahasa Inggris itu ya. Lanjut Mas. Oke. Jadi kesempatan pas dia lagi putusnya lagi luka hati. Untung aja dia lagi nggak selalu sakit hati gitu kan. Pas aku nanyain itu dia anteng-anteng baik kan. Oke, jadi udah ada kesempatan gitu buat ya terus masuk ke dalam gitu. Kesempatan gitu kan. Kalau udah punya pacar kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Udah nggak ada kepastian lah gitu untuk selanjutnya gitu kan. Nah terus udah berapa minggu, kita udah seminggu di Lombok, kita akhirnya balik ke pulau lagi. Nah di pulau itu saya ajakin ke rumah supaya dia tahu orang tuaku. Dan pertama juga nih teman-teman, kenapa aku suka sama dia itu karena menurut pandangan aku itu dia tuh ceweknya anteng-anteng baik, diajak hidup susah teman-teman. Pas itu kan lagi di tempat kampung, bukan apa ya, kota gitu, bukan tempat yang bagus-bagus lah. Sedangkan di tempat daerahku itu kan ada kampung-kampungan gitu.
maksudnya daerahnya nggak terlalu bagus-bagus lah gitu kan teman-teman kehidupannya. Jadi pas saya lihat dia mah biasa-biasa, ramah orangnya, terus dia juga baik hatinya gitu. Dari sana juga hatiku wah bagus nih cewek gitu kan, kalau dijadiin istri mungkin lebih bagus lagi gitu kan. Belum juga punya jadi pacar, belum juga jadi pacar maksudnya, udah mudah pikiran jadi istri kan. Tapi namanya doa kan pasti gitu. Insya Allah gitu kan. Nah terusnya kita balik ke Gili. Kita balik ke Gili, ketemulah sama mertua sama ibu lah dulu, belum jadi mertua. Di sana juga dia kenal sama saudara lah, saudaraku maksudku. Sana ngomong-ngomong, kita liatin, wah akrab sekali gitu kan. Ini calon menantu sama calon mertua wah, akrab sekali kan. Padahal belum jadi apa-apa ya. Iya bener. Jadi wah mantap lah, udah pasti nih ibuku setuju nih gitu kan pikiranku. Jadi oke ya, kita akhirnya basa-basi, kita pergi jalan-jalan sambilan kita ngomong-ngomong lah gitu kan. Dan pada waktu itu juga hari terakhirnya di Pulau Gili Trawangan, dan besoknya dia mau balik ke rumahnya di Korea. Jadinya kan agak sedih-sedih, jadinya malamnya itu kita bakar-bakar ikan, kita cerita-cerita lagi, bisa ketemu enggak lagi gitu kan. Tapi dia udah bilang bisa kok kita ketemu tahun depan, pasti aku akan kembali lagi gitu. Oh ceweknya bilang gitu. Iya. Wih, ketagihan ini. Jadinya aku ada harapan lagi gitu, buat nungguin dia gitu, tanpa harus mencari yang lain. Siap. Oke. Jadi kita tungguin. Pas itu udah nyampe dia di Korea, teleponin. Aku nggak berani nembak dia langsung pas itu. Aku lewat telepon. Dia udah di Korea. Kita teleponin, kita tembak nembak lah di HP gitu kan. Telepon itu. Ya, tembak seperti biasanya teman-teman yang pernah nembak cewek lah gitu kan. Kayak gitulah teman-teman. Jadinya dia mikir, lama-lama dia bilang iya. Nah, pas itu dia udah tahun 2020 kita pacaran lewat HP atau LDR-an. Ya, yang penting udah punya status gitu teman-teman. Kita udah pacaran, berjalan 1 tahun 2021 lah, 2021 pas COVID sekali dia ke sana ke Bali karena ada tur yoga, kayak senam-senam gitu, senam kesehatan itu. Jadi dia ke Bali, nah saya di Gili, jadi nyamperin dia ke Bali gitu. Pas di Bali tanpa basa-basi kita buat rencana buat nikah dadakan. 1 tahun LDR langsung nikah itu mas? Iya, 1 tahun pacaran terus buat acara nikah dadakan. Nah, itu orang tua setuju nggak langsungan? Kalau mertua yang di Korea masih kaget sekagetnya lah. Iya. Karena dia tahu anaknya pergi ke Indonesia buat ada acara tur yoga, bukannya buat nikah, tiba-tiba dapat info anaknya nikah, jadi wah. Sama orang Indonesia ini ya. Iya. Terus untuk ibu sendiri, ibunya mas sendiri? Nah pas saat itu juga aku belum berani ngasih tahu ibuku, hanya ngasih tahu saudaraku yang di Gili. Aku kasih tahu saudara, pasti saudaraku kasih tahu ibuku pasti gitu. Gitu kan. Iya. Nah kita ngomong di sana juga, kita ngomong-ngomong, kadang-kadang juga cewek-cewek Korea tuh kalau mau nikah tuh wanti-wanti teman-teman. Apa wanti-wantinya? Masa depannya tuh dipikirkan. Pipit babat itu ya. Iya. Oh iya. Kalau udah nikah sama dia, bagaimana ya selanjutnya saya gitu. Iya. Gitu. Akhirnya kita rimbuk apa ya, kayak Keluarga lah. Lagi apa ya, kayak rapat-rapat gitu. Rapat keluarga lah. Nah, bagaimana enaknya, bagaimana apa selanjutnya lah gitu kan, rencananya bagaimana. Sedangkan itu masa-masa corona. Nah, gitu. Iya. Kita udah iya masa corona gitu. Jadinya kita bagaimana ya? Jadinya kita buat rencananya nikah sederhana.
Siap. gitu. Sederhana. Pas nikah itu mertua Korea datang ke Indonesia apa cuman cewek aja? Yang cewek doang. Karena pas itu mertua sama saudaranya yang istriku, saudara istriku nggak bisa. Karena Iya, dia kan sendirian lagi, berarti ya? iya. Karena Oke. karena mertuaku kan lagi kerja gitu di sini, di Korea. Jadi nggak bisa ninggalin pekerjaannya. Oke, siap. Bukan yang nggak mau ninggalin ya teman-teman, karena kalau ditinggalin terus dapat kerjaan yang sama itu susah gitu, susah gitu teman-teman. Jadi makanya kita ya sabar aja tanpa harus kedatangan mereka gitu. Tapi dia udah setuju dari sini buat nikahin karena dia lihat anaknya udah Saling senang. suka ya. Iya bener, kalau udah suka katanya mertuaku, mau boleh apa tidaknya kamu ya terserah kamu aja. Mungkin teman-teman yang di luar sana mikirnya kalau mau nikah sama orang luar itu mungkin butuh biaya yang lebih mahal, tapi Iya. nggak semuanya orang yang butuh biaya nikah tuh harus mahal teman-teman, karena saya udah buktikan sendiri gitu. Mungkin teman-teman nggak tahu selanjutnya karena kan beda orang, beda apa ya, Pemikiran ya lah. pemikiran dan ini karena hidup itu udah ada aturan gitu, udah masing-masing udah punya jalur masing-masing yang diberi sama yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi ini udah rezekiku ya teman-teman ya. Siap. Iya. Ini cuma untuk motivasi aja gitu supaya teman-teman yang mau nikah sama orang Korea itu Tidak minder. Iya, nggak minder Oke. gitu. Yang kita nikah itu di salah satu masjid di Gili Trawangan, bukan di gedung yang mewah teman-teman ya. Di masjid. Oke, di masjid yang dimana juga maharnya yang buat orang-orang geleng-geleng kepala. Nah, mungkin teman-teman Boleh nggak disebutkan? tahu. Ya, iya boleh. Jadi maharnya itu sekitar 200.000 teman-teman. Won, Enggak, Rupiah. 200.000 rupiah. rupiah. Iya, secara kontan langsung diberikan gitu teman-teman. 200.000 tuh. Pas akad nikah malamnya, harinya besoknya itu pulang. Si istri itu Iya. pulang ke Korea lagi. Karena udah bisa habis. Jadi Iya, nggak iya, bisa tinggal lama lagi karena udah bisa habis, besoknya pulang. Jadinya kita sedih. Pengantin baru langsung Iya. ditinggal nih. Sehari loh ya. Sehari lagi. Jadinya ya apalagi lah, kan bukan ini ya waktu yang pas gitu kan. Iya. Jadi kita sabar aja gitu kan. Jadi kita buat rencana yang baru karena istri mau balik ke Indonesia juga, ke Korea. Jadi istri juga nawarin gitu buat pergi ke Korea. Oke, Iya. jadi dari situlah awal saya mau ke Korea itu. Awal pertama kali ke sana pakai visa apa, Mas? Bisa apa ya, F7 F9 apa ya, yang 30 hari. Oh, turis itu ya? Iya, visa turis Visa turis. Iya, visa turis 30 hari itu. Dan dimana di pas itu saya ke Korea itu masih coronanya. Ya waktu itu ya. Hmm. Tapi boleh ya? Ya karena ada kepentingan yang mendadak jadi boleh. Yang penting ada support dan ini dukungannya itu loh, ada surat yang Surat pernyataan dilampirkan, dari Korea iya, itu iya, ya. benar. Oh iya, siap. Itu teman-teman. Makanya saya bisa ke Korea gitu. Awal ke Korea itu juga waduh, mikirnya bisa kerja nggak di Korea Ah, karena nggak bisa bahasa Korea, bisa nggak gitu, banyak mikir lah itu teman-teman. iya. Nah, alhamdulillah lancar terus terbanglah ke Korea pertama kalinya sendiri lagi. Wah, pengalaman yang begitu dahsyat sekali. Gimana Korea, Mas? Pertama kali nyampe Korea langsung disuguhi dengan salju. Oh, akhir tahun berarti kesininya. Iya, akhir tahun, awal tahun. Oh, awal tahunnya. Januari. Ya, karena akhir tahun sama awal tahun Masih di sini salju. masih salju. Iya. Ya. Jadi Oke awal lah. tahun 2002. Pasti kaget ya kan? Iya. Dari panas di Indonesia dan di Korea langsung disambut dengan salju. Bener. Wile. Ya kan? Jadi aku kesini tuh tahun 2022. Iya. Awal. Hmm. Ya, awal. Jadi di sini saya di karantina 10 hari. Nah, udah habis karantina.
Nah, saya dibawa ke rumah mertua. Pas sekali nyampe di rumah mertua, ada acara keluarga. Gimana sambutan dari keluarga besar Korea gimana? Wah, buat hati ingin copot, betul-betul. Jantung ingin copot. Dak dikduknya pertama kali ketemu secara langsung gitu kan. Cuman bisa nelpon doang lewat HP gitu kan. Sekarang udah langsung ketemu. Tapi alhamdulillah respon mertua baik, Bagus ya. teman-teman. Iya. Yes. Jadi Hanjan kasih ke Hanjan. Hanjan Suseo. ya anca iya aja. Ya, oke Karena lah. pertama kali kan kita kesini belum bisa bahasa Korea gitu. Jadi yang translate-nya istriku. Jadi ngomong-ngomong sesuatu harus ngomong sama istri dulu. Ya, siap. Alhamdulillah lah. Jadi lancar, terusnya kita punya anak. Nah, anakku lahir gitu kan. Nah, sedangkan aku di situ aku udah apa namanya? Udah bisa mau habis gitu. Mumpung anakku lahir, jadi di situ ada dukungan gitu. Kalau mau buat visa di Korea udah punya anak, jadi lebih easy, lebih enak ya? mudah gitu. Makanya saya dibuatin visa, yang dimana visa sekarang F6. Oh, sekarang F6 ini ya? Iya. Kemarin ujian nggak, Mas? Enggak sama sekali. Langsung berarti ya? Langsung Wih. semua. Kalau jalur cepat itu segalanya dimudahkan. Iya, jadus. Dari buat visa segala macam mudah sekali. Biayanya gimana biaya? Biayanya alhamdulillah murah. Murah ya di sini Bisa, ya? ya. Nggak dipersulit pokoknya. Langsung buat dokumen, dikasih file. Di sana kan ada udah persyaratannya, buat dokumen langsung di imigrasi, langsung jadi F6. Nyampe rumah jadi orang Korea 2 tahun. F6 itu perpanjang terus ya? Diperpanjang setiap 2 tahun. Oh iya, sama dengan E7 Kalau berarti. iya, kalau mau tinggal sini harus pindah visa lagi. Iya. Ya. Atau mau tinggal sini selamanya nggak apa-apa, tapi aku nggak mau. Oke lah. Tetap siap. dari Indonesia. Gimana Mas setelah menjalin hubungan dan menikah dengan istri Korea sampai saat ini? Semenjak nikah sama orang Korea, hidupku yang dulu suram, yang tempat tujuan, yang pokoknya gelap lah teman-teman, dan sedikit lampu nggak ada. Ya, intinya gitu lah. Jadi setidaknya pas ketemu dia langsung ada pencerahan sedikit gitu, teman-teman. Dari awalnya yang nggak pemabuk, maaf, sering suka minuman yang keras. Sekarang alhamdulillah udah berhenti sama sekali. Wah, nggak minum lagi karena istri nggak minum alkohol. Oh, Nggak merokok. Wah, jelas berarti. Nggak suka rokok juga. Iya. Jadi karena biasanya kan ya ada lah ya, iya, yang sebagian cewek-cewek gitu ya. ya. Tapi istriku alhamdulillah itu siro bahasa Koreanya tidak mau, tidak suka. Nah jadinya di situ adalah perubahan ya dari fisik segala macam. Yang dulu kurus ya, dari itu saya udah bisa agak healthy ya, sehat, kehidupan sehat, pokoknya berubah lah. Yang dulu yang pernah pegang uang segini jadi megang uang segini. Alhamdulillah kehidupannya berubah gitu semenjak nikah sama dia. Oke Mas, ini yang terakhir, jadi apa sih suka dukanya menikah dengan cewek Korea? Sukanya bisa tinggal di Korea, Siap. dengan kerja yang di sini lebih enak, Ya. itu lebih sukanya. Dan alhamdulillah. Tapi kalau dukanya tuh ya nggak bisa pulang ke Indonesia, teman-teman, nggak bisa lihat keluarga gitu, harus pulang sekali 2 tahun, sekali setahun gitu. Karena biaya juga lumayan ya kan, Iya. misal bolak-balik gitu. Dan dukanya juga di sini tuh teman-teman, kalau nikah sama orang Korea itu biaya hidupnya itu agak lah lumayan lah teman-teman, mahal. Itu harus kita pikirkan gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin banyak tuh mikirnya kalau PMI Korea itu kalau ke sana pasti jadi juragan tuh. Iya kan? Banyak uangnya. Ya. Tapi mungkin teman-teman nggak tahu kalau kesannya kita di sini tuh bagaimana. Kita di sini tuh memang dapat gaji sekian, tapi pengeluarannya setiap bulan itu waduh Lumayan gede ya kan. lumayan gede. Apalagi kalau hmm, kita menyewa apartemen sendiri Iya. atau rumah sendiri ya kan. apalagi seperti saya sekarang udah punya istri, harus punya rumah sendiri segala macam. Jadi pengeluarannya lebih
lebih lah gitu ya, bisa dibilang lebih lah gitu, nggak bisa dibilang minimalnya bagaimana lah, pokoknya lebih lah teman-teman. Itulah kedudukannya di sini. Intinya bisa mengatur keuangan kita sendiri itu ya Mas ya. Iya benar. Oke lah, kayaknya wis duwowo banget ya kan. Terima kasih Mas Dani ya. Siap. Ini tak upload di YouTube saya boleh nggak? Siap. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Bye bye. Bye. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita bikin video bareng dan ngopi-ngopi bareng lagi ya Mas ya. Siap. Siap Mas. Terima kasih ya. Siap. Oke lah. Thank you teman-teman. Bye bye.